Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabiullah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada video kita kali ini. Kita akan membahas tentang apa itu syafaat. Syafaat adalah hal yang menyangkut ilmu akidah yang wajib untuk diketahui oleh setiap kaum muslimin. Masih banyak kaum muslimin yang terjerumus dalam perbuatan dosa karena salah memahami tentang arti syafaat. Pertama yang harus kita ketahui, syafaat adalah memintakan kebaikan untuk orang lain agar terhindar dari bahaya atau agar mendapatkan manfaat. Syafaat di dunia bisa dilakukan oleh siapapun, dari seorang muslim untuk muslim yang lain. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menjadi sebab orang lain mendapatkan kebaikan, maka ia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang memberikan kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang menjadi sebab orang lain melakukan dosa, maka ia mendapatkan dosa yang sama seperti orang yang memberi sebab dosa tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Maha Kuasa. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika ada seseorang yang belum mampu menunaikan zakat, lalu ia berkata atau menginformasikan kepada orang yang punya harta agar kiranya zakat yang akan disalurkannya diberikan kepada si A yang miskin lagi taat. Maka ketika orang yang punya harta tersebut memberikan zakatnya kepada si A yang miskin lagi taat tersebut, maka seseorang yang hanya memberikan sekedar informasi tersebut juga mendapatkan pahala yang sama, yaitu seperti si kaya yang mengeluarkan zakatnya. Wow, untung banget ya. Selanjutnya, ya, jika ada ahli ibadah, ya, walaupun cuman sekedar tanda tangan, maka dengan leluasa kemaksiatan terjadi, maka si ahli ibadah juga mendapatkan dosa yang sama seperti orang yang melakukan maksiat. Begitu juga misalnya, jika ada seseorang yang menanyakan di mana ada warung minuman keras atau tuak misalnya, terus kita menunjukkan di sana tempatnya. Sekedar menunjukkan gitu saja, kita sudah mendapatkan dosa yang sama dengan minum minuman keras. Nauzubillah min zalik. Saudaraku yang dirahmati Allah, adapun syafaat di akhirat, hal inilah yang terpenting pula harus kita ketahui. Yang harus kita ingat adalah bahwa keadaan suasana di akhirat, di hari kiamat saat manusia dibangkitkan dari kuburnya, adalah suasana yang sangat menakutkan dan begitu mencekam. Semua akan menghadapi pengadilannya Allah, ditimbang amalnya, dan dibongkar habis sifat asli seseorang. Maka saat seperti itulah syafaat akan dibutuhkan. Namun sebelumnya dibutuhkan pengetahuan yang benar tentang syafaat. Yang pertama, tentang syafaat yang harus kita ketahui adalah bahwa syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 44 yang artinya, katakanlah hanya milik Allah semua bentuk syafaat. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 255 Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa seizin Allah. Dari dua keterangan tersebut jelaslah bahwa syafaat hanya milik Allah. Tidak ada makhluk
Allah manapun memilikinya. Allah yang memberikan izin pada hal-hal atau sosok-sosok yang diizinkan oleh Allah untuk memintakan syafaat. Untuk kemudian syafaat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang Allah ridhoi untuk memberikan syafaatnya. Al-Quran misalnya, dia akan meminta izin kepada Allah agar si Fulan yang dulu sering membacanya agar diberikan syafaat. Maka selanjutnya terserah Allah. Allah apakah ajuan Al-Quran tersebut diridhoi Allah atau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dirahmati Allah, selain dari Al-Quran, ada juga yang bisa memberikan syafaat atas izin Allah, yaitu malaikat. Begitu juga dengan puasa. Para syuhada adalah juga di antara yang mungkin minta izin Allah agar untuk memberikan syafaat pada siapapun, termasuk tentunya juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap nabi mendapat satu bonus doa yang bila diucapkan langsung akan diwujudkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap nabi tersebut telah menggunakan bonus tersebut semasa hidupnya. Sesungguhnya hal tersebut aku undur, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai wafatku tidak aku gunakan itu semua agar kelak di hari kiamat aku menggunakan dengan meminta Allah syafaatnya untuk umatku agar mereka selamat dari hari tersebut. Maka insya Allah permohonan syafaat tersebut mencakup untuk seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama mereka hidup di dunia, tidak pernah melakukan perbuatan syirik kepada Allah sedikit pun. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Alangkah cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, sehingga bonus doa tersebut digunakan untuk membela seluruh umatnya yang tidak pernah berbuat syirik. Dan nauzubillah min zalik, untuk seorang yang mengaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi ia belum berhenti dan bertobat dari dosa kesyirikan, hadirin yang dirahmati Allah, maka mulai saat ini luruskanlah iman kita, hindari segala macam bentuk kesyirikan, seperti contohnya percaya kepada dukun, percaya kepada orang pintar, beramal tapi niatnya pamer, percaya dengan jimat-jimat, menganggap ada tanggal atau bulan sial atau bulan beruntung, karena hal yang demikian adalah di antara sekian banyak bentuk kesyirikan. Mulailah saat ini kita dekatkan diri dengan Al-Quran, membacanya dan mempelajarinya. Benarkah cara sholat yang telah kita lakukan selama ini? Sabarlah di saat pertama kali mendengar musibah dan usahakan untuk selalu membaca doa setelah menjawab azan 5 waktu. Karena yang rutin membaca dijanjikan Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Maka mengenai syafaat yang harus diingat adalah syafaat itu hanya milik Allah. Yang selanjutnya, adanya sosok-sosok atau makhluk Allah yang diizinkan Allah untuk memohon syafaatnya agar diberikan pada makhluk Allah yang akan mendapat syafaat. Manusia selanjutnya, yaitu manusia yang akan mendapat syafaat itu pun harus orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak ia harus seorang muslim dan terhindar dari dosa syirik. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaga iman kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan taufiknya agar kita tetap
dapat beramal soleh dan terhindar dari dosa apapun, terutama dosa syirik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.